Di sini kita langsung saja membaca model soal TOEFL seperti contoh nomor 1. The North Platte River from Wyoming into Nebraska. Nah, the North Platte River ini diawali dengan artikel the, ya, artikel penunjuk kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kemudian diikuti North itu diawali dengan huruf kapital N, P, sama R. Nah, otomatis ini sebuah noun, ya, atau proper noun. Kata benda yang sudah ada namanya, gitu. Kata benda tertentu. Dan ciri-cirinya ini ada huruf besar, berarti itu adalah sebuah nama tempat biasanya, gitu. Otomatis dia sebagai kata benda. Kemudian di sini juga ada kata benda yang diawali dengan huruf besar lagi, W, itu Wyoming, ne, semuanya ini kata benda ya. Tapi bedanya apa? Kalau non yang di sini sebagai subjek, kalau non yang di sini sebagai objek. Nah, untuk menganalisa sebuah soal, kita akan melihat nomor 1 di sini, itu wajib ada verb ya kan? Setiap kalimat itu wajib ada subjek plus verb. Nah, sedangkan di sini cuma kita temukan subjek aja, yaitu the North Platte River. Jadi yang hilang di sini apa? Yang hilang adalah verb-nya mana, gitu. Oke, untuk nomor 1, teman-teman boleh menjawab. B. Bravo. Yes, good. Bravo ya. Jadi ini adalah verb plus S. Kenapa Ayo. nggak pakai flowing, Mem? Oke, kenapa nggak pakai flowing? Bagus pertanyaannya. Verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan flowing di sini berdiri sendiri. Karena verb ing ya itu harus plus to be. Contohnya is singing gitu. Nah, harus ada to be-nya is singing. Jadi kalau verb ing yang berdiri sendiri itu disebut adjektif atau bisa juga disebut noun. Dalam hal ini disebut gerund gitu. Ya, itu untuk penjelasan kenapa nggak pilih flowing. Ya. Ada pertanyaan lagi selain flowing? Ada yang kurang jelas silakan. Feel free guys, feel free. Misalnya nggak bisa lihat di sini siapa yang tanya, siapa yang jawab ya, karena ketutup sama layar ya. Jadi silakan bertanya bebas. Clear? Nomor 1 aman, guys? Aman, Miss. Oke, nomor 2. Biloksi. Lagi-lagi ada huruf besar B. Berarti ini sebuah nama ya. Jadi dia sebuah noun. Receive itu sebuah verb. Nah, setelah verb itu pasti jatuh sebuah objek biasanya. Dan kebetulan di sini berupa noun its name. Nah, ini adalah objek. Noun juga ini its name, namanya. Its-nya kembali ke siapa? Kembali ke bila segi ke biloksi ya. Ya. Nah, setelah from itu ada siaux. Nah, non lagi nih, non. Kata benda lagi. Meaning first people yang artinya jadi meaning di sini kan verb ing ya guys ya. Verb ing, tapi dia bukan sebagai kata kerja tapi sebagai adjektif. Adjektif itu adjektif yang artinya di sini yang ada yang artinya. Kalau dalam bahasa Inggris adjektif yang bentukan verb ing, maka dalam bahasa Indonesia itu diartikan bukan artinya tapi yang artinya ada yangnya gitu. Oke, jadi untuk penjelasan dari noun di sini sudah jelas ya. Nah, kata benda yang kita temukan di sini adalah biloksi sama sioux, kata benda dalam bentuk nama.
karena diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Dan yang belum ada di sini apa? Kan sudah ada subjek biloksi sama verb receive. Nah, kemungkinan itu di sini yang dicari itu gandengannya biloksi. Ya, dan masih gandengan sama noun alias membentuk sebuah noun phrase gitu. Kalau kita pilih delta, the tour included, maka ini subjek, ini verb. Nah, kalau ada subjek sama verb, kemudian ketemu subjek sama verb lagi, ya, nomor 2. Berarti nanti double subjek dan verb. Alias kurang penghubung, kurang conjunction. Itu nantinya jadi seperti itu penghubung antar kalimat. Jadi untuk delta salah. Kalau kita pilih it is in, it itu subjek, is itu verb. Sedangkan di sini sudah ada subjek sama verb, berarti salah. Nanti jatuhnya kurang penghubung alias kurang conjunction. Gitu. Located in. Nah, located in biloksi. Nanti in itu adalah kata depan alias preposition. Nah, kalau biloksi diikuti preposition in, maka dia tidak bisa jadi subjek. Ya. Maka hilang subjeknya. Kenapa kok bisa hilang? Karena ada in. Maka biloksi nggak bisa jadi subjek. Maka di sini nanti kalimatnya kurang subjek kalau pakai located in. Maka jawabannya adalah yang tepat adalah the city of. Nah, the city of itu bukan sebuah penghalang preposition, tapi karena the city ini adalah noun, nah of itu penghubung antar kata benda, nah biloksi, berarti the city of biloksi itu adalah satu kesatuan kata benda. Miss, boleh minta tolong ulang penjelasan jawaban yang A nggak, Miss? Oke. Oke, thank you, Miss. Jawabannya alfa kenapa? Karena di sini yang dicari adalah noun phrase. Noun phrase dari biloksi. Gitu. Di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada verb. Ya. Kalau sudah ada subjek verb dalam satu kalimat, itu sudah aman. Nah, terus di sini mau cari apa lagi? Jangan sampai cari yang ada verb-nya. Nah, kalau yang di B ini ada in, di located in. In itu adalah preposition. Kata depan. Nah, kata depan ketika muncul sebelum biloksi. Nah, located itu kan bukan kata benda ya, located. Located in itu bukan kata benda. Tapi dia itu keterangan, terletak di gitu kan. Nah, berarti biloksi ini nggak bisa jadi subjek nantinya. Oke. Jadi untuk penjelasannya, biar teman-teman nggak bingung, preposition plus noun sama dengan bukan subjek. Maksudnya apa? Maksudnya nggak boleh jadi subjek. Jadi kalau misalnya located ini ditaruh di depan, maka di sini kalimatnya akan hilang subjeknya. Tidak ada subjeknya, cuma receive aja, verb aja. Maka cacat kalimatnya ya, karena syarat dari soal TOEFL itu wajib hadir sebuah subjek dan sebuah verb. Itu wajib hadir. Kalau nggak ada subjeknya, ya nanti gagal jadi kalimat gitu. Maka dari itu untuk located in itu salah. Nggak boleh dipilih. Untuk it is in, ini adalah kalimat. Ini subjek, ini verb. Nah, jadi nanti double, subjek verbnya double. Alia, nomor 2, bagaimana? Miss, Iya, halo. silakan. Yang C itu in-nya juga termasuk preposition ya? Iya, termasuk Oke. preposition. It is in. Jadi setelah in, ini ada biloksi berarti jadi dia nanti apa?
double verb-nya gitu. Ada is, ada receive. Itu double verb-nya. Oke, intinya Alias itu in-nya ada a preposition jadi nggak boleh, ya kan? iya, Included itu ada verb-nya berarti nggak boleh gitu ya. iya, betul sekali. Di sini ada verb double verb ya. Double verb. Alasannya double verb. Oke, ada yang lain lagi? Kalau nggak ada lanjut nomor 3. Kalau masih bingung nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Sambil jalan, oke. Nomor 3. It's a pride of lions, titik-titik. A pride of lion itu kayak sekumpulan gitu ya. Sekumpulan singa. Titik-titik up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Titik. Nah, kita lihat di sini kata bendanya dulu. Kata bendanya ini mana? Ini dia, diawali dengan ya. Jadi kalau ada kata yang diawali artikel the, atau en, ada kata-kata yang diawali salah satu ini, maka itu sama dengan noun. Pasti plus noun, ya. Jadi, a pride of lions ini adalah sebuah kata benda. Nah, kata bendanya di sini harus tahu kita, ini noun-nya plural apa singular? Ada yang tahu nggak ini noun-nya plural apa singular? Plural, Miss, kayaknya nih. Plural, Miss. Plural, oke. Singular. Kenapa kalian kok yakin kalau ini plural? Karena kumpulan, Miss. Kumpulan kan berarti lebih dari satu. Oke, karena kumpulan itu lebih dari satu. Oke, saya jelaskan ya secara gramatikal. Kalau kita melihat ada kata berarti hukumnya apa? Hukumnya Single. singular. Ya, meskipun itu banyak, tapi itu tetap dihukumi singular. Jadi meskipun di sini banyak singa, tapi kan sekumpulan. Tetap secara gramatikal hukumnya singular, ya. Maka dari itu, untuk verb-nya di sini, ya, untuk verb-nya itu harusnya singular apa plural? Singular. Iya, harusnya yang singular gitu. Verb-nya juga harus singular nantinya ya. Karena di sini subjeknya itu singular upright. Meskipun di sini ada s-nya, tapi s-nya jatuh setelah preposition of. Jadi nggak kategori subjek ya. Of plus noun sama dengan bukan subjek. Karena of itu apa? Karena of itu preposition kata depan. Nah, yang subjek utamanya adalah noun di sini, noun yang ini subjeknya. Gitu. Subjeknya adalah yang upright. Bisa dipahami ya, teman-teman? Paham. Oke. Kayak ngantuk gitu ya, guys ya. Gimana ini? Teman-teman, boleh sambil ngopi ya. Oke, nomor 3 seperti itu. Untuk selanjutnya kita mencari apa ini di sini? Ya, karena di sini up to, ada to itu preposition, berarti setelah preposition itu hanya sebuah prepositional phrase ya. Preposition misli singkat menjadi P ya. Jadi preposition disingkat menjadi P. Setelahnya itu ada kata benda plus noun, maka disebut PP. Gitu ya. Preposition plus kata benda disebut PP alias prepositional phrase. Oke, PP, prepositional phrase. Jadi teman-teman biar lebih familiar dengan istilah PP ya alias prepositional phrase, biasanya kalau kita melihat ada preposition di akhir, maka kita sebut aja dia itu cuma PP gitu. Ini ada to. Nah, ini berarti cuma PP aja karena di akhir ya. Koma-koma ini menandakan adanya hubungan antar kata setelah koma sama sebelum koma. Berarti dia itu cuma menghubungkan antar kata benda aja. 3 males, 40 lions, several females, and cubs. Itu cuma hubungan antar kata benda.
Yang di sini yang belum muncul adalah verb-nya. Gitu. Nomor 3 ada yang tahu nggak jawabannya mana? Yang Di A, Miss. alfa. Yes, good. Jawabannya alpha. Good. Karena kalau kita pilih containing ini bukan verb ya. Bukan verb. Kalau contain ini verbnya plural. Sedangkan di sini singular. It contains berarti double verbnya nanti. Double subject nantinya ada it lagi. A Pride of Lion, it contain. Subjeknya double. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang can contain. Karena can itu modal. Jadi modal itu bebas, mau subjeknya plural, mau singular, bebas. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan guys untuk nomor 2? Any question? Saya, Miss, Ya, silakan, Miss. eh ini terkait untuk satu paragraf, satu kalimat itu apakah memang kan tadi dijelaskan terkait harus ada subjek dengan verb verb. Tapi apakah di awal itu harus subjek atau bisa di awal kalimat itu kayak objek atau verbnya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi maksudnya setiap kalimat itu pasti memiliki subjek dan verb ya. Harus ada wajib subjek dan verb. Apa pertanyaannya? Apakah subjek itu selalu di depan? Gitu kan maksudnya? Ya. Subjek biasanya selalu di depan, ya. Tapi ada kalanya subjek itu di belakang ketika dalam kondisi tertentu. Misalnya kalimat tanya, kalimat inversi. Nah, kalau kalimat tanya kan kayak do you love me gitu kan kalimat tanya. Terus what does, nah seperti itu. Dan pokoknya kalimat tanya ya, jadi nggak mungkin subjeknya ada di depan ya. Kemudian untuk kalimat inversion misalnya never do I miss the lesson. Nah, di sini never dulu baru subjeknya di sini di belakang gitu setelah verb. Seperti itu ya. Jadi ada kasus tertentu ketika subjeknya itu tidak selalu di depan. Seperti itu, Miss. Jadi subjek itu selalu di depan ya, rata-rata kebanyakan. Cuma ada kasus tertentu yang di belakang. Di belakangnya verb maksudnya. Oke, Pasti ada thank you. subjek sama verb. Oke. Mungkin ada mau yang bertanya lagi boleh? Sebelum kita lanjut ke nomor 4. Miss, berarti kalau yang D containing itu nggak bisa gara-gara tidak ada to be di depannya. Betul sekali. Kalau ini kurang auxiliary ya. Tapi kalau Misalnya di misalnya sini, ada to be, itu bisa ya? boleh, Ada kemungkinan boleh. bisa. Ada kemungkinan bisa. Is containing gitu boleh. Kalau are salah ya, karena kan singular ini, upright. Oke. Tapi kalau misalnya kita merujuk ke tenses ya, misalnya nih ya, misalnya aja. Kalau di sini ada is, di sini ada is, terus di sini ada can contain. Kalian mau pilih yang mana? Gitu kan pasti bingung ya kan? Ya tetap kita pilih alpha. Kenapa kalau is containing salah? Ya karena ini adalah kalimatnya sebuah kebenaran umum. Nah, sedangkan untuk tenses yang kebenaran umum atau ilmu pengetahuan umum itu memakai tenses simple present. Gitu. Kalau yang is containing itu kan memiliki arti sedang, ya kan? Sedang. Sedang terdiri dari, ya enggak mungkin ya. Jadi untuk konteksnya di sini nomor 3 tetap pakai verb 1 karena ini konteks kalimatnya simple present. Kebetulan simple presentnya itu ada modalnya can, bisa terdiri dari. Oke, gimana? Any other question more? Kalau nggak ada lanjut. Lanjut, Miss. Lanjut, Miss. Oke.
Nomor 4. Tea plants itu termasuk kata benda ya. Jadi ini non phrase, ada tea sama plant, sama-sama kata benda, teh sama tumbuhan. Jadi ini non phrase. Kemudian are ini adalah kata kerjanya dalam bentuk auxiliary ya, verb. Jadi di sini kita sebut subjek. Nah, subjeknya ini dalam bentuk subjeknya plural apa singular, guys? Hmm? Singular. Singular. Singular ya. Singular karena tidak ada S-nya ya. Tapi di sini verbnya singular apa plural? Oh, Plural. Iya, plural. Berarti ini boleh Karena pakai disebut subjek are. enggak? Boleh disebut subjek? Enggak. Enggak Belum. boleh. Belum ya. Berarti kemungkinan besar di sini yang dicari adalah subjek yang plural. Jadi ini masih kesatuannya dari titik-titik gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira jawabannya apa? daun, Miss. Bukan, Dodol. Yes, C. good. Delta. Good, sudah pinter ya. Kalau di sini kan ada of ya. Of itu kan preposition ya, masih ingat. Nah, setelah preposition berarti setelah of pasti kata benda yaitu the tea plant di sini kebetulan. Nah, the tea plant ini. Jadi untuk the flowers ada S-nya di sini sebagai subjek yang plural. The flowers of the tea plant. Jadi bunga-bunga pada tumbuhan teh gitu. Sudah paham ya nomor 4 ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Tidak ada jawaban dianggap aman ya. Nomor 5. The tetracyclines, titik-titik antibiotics, are used to treat infections. Di sini ada kata bendanya apa aja? Ada the tetracyclines. Nah, ada the-nya ya. Kemudian ada antibiotics, itu juga termasuk kata benda ya, ada S-nya. Nah, kemudian verb-nya ini ada are used to, verb. Jadi, kalau verb-nya ini plural apa singular? Plural. Ya, Plural ya. plural ya. Kalau memang dia plural, berarti subjeknya juga plural. Nah, kebetulan di sini yang noun yang plural yang mana? Ini ya, ada S-nya ya, the tetracyclines. Cyclines maksudnya. Jadi di sini subjek yang plural. Subjek sama verb-nya sudah beres. Sudah aman. Berarti di sini yang dicari apa? Gitu kan? Yang dicari berarti selain subjek sama verb. Gitu kan? Kalau kita pilih are a family, ada verb-nya are. Berarti nanti jadinya double verb-nya. Ya, double verb jangan dipilih. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira mana? Yang C. Yang C. Family of. Yes. Jawabannya Charlie, a family of. Ya, benar. Jadi di sini kan se ya, jadi dia kayak singular gitu, tapi kan dia nggak bisa jadi subjek di sini cuma keterangan aja karena koma. Jadi koma itu menunjukkan kalau dia itu cuma penjelas aja gitu. Nomor 6. Any possible academic assistance from taking stimulants titik-titik marginal at best. Kemudian kita harus cari kata subjeknya dulu ya. Subjek itu pasti berupa kata benda. Nomor 6 subjeknya mana? Ada yang tahu nggak? Kayaknya yang panjang itu sih, Miss. Any possible academic assistance from taking stimulant. Academic assistance. Ini subjek. Nah, ya subjek utama ya. Nah, kalau from itu kan preposition ya. Nah, preposition itu kata depan. Jadi setelah preposition itu nggak usah dihiraukan meskipun di sini ada S-nya ya, taking stimulants. Jadi di sini subjeknya itu singular karena any itu menunjukkan kalau dia kata benda tunggal alias singular. Any possible academic assistance
Marginal at best. Nah, kata-kata yang diakhiri dengan al itu disebut adjektif atau kata sifat. Jadi, di sini yang belum hadir adalah kata kerja, yaitu verb. Maka verb yang dicari adalah verb yang singular. Yang semuanya di sini singular ya. Tapi yang mana nih kira-kira yang verb yang singular, guys? Charlie, Miss. Charlie. His. Yes, jawabannya benar banget, Charlie. Kalau kita pilih A, kenapa salah? Karena Karena double subject. Ya, ada double subjek. subject. Oke, double. Kalau kita pilih Bravo, kenapa salah? Karena ada there. There. There itu adalah subjek juga. Jadi pseudo subjek ya, subjek pengganti. Maka double subjeknya juga sama. Kalau S bukan verb ya. S itu adalah preposition. Jadi C yang benar. Oke, any question, guys? Ada pertanyaan nomor 6? Sepi-sepi baik nih, horor jadinya. Nggak ada, Lanjut, Miss. lanjut. Miss. Oke, nomor 7 coba bantu Miss Li untuk membaca, silakan siapa aja boleh. Henry Adams, born in Boston, blank blank blank, famous as a historian and novelist. Oke, thank you. Nomor 7. Subjeknya mana? Henry Henry Adams. Oke, Henry Adams subjeknya. Subjeknya plural apa singular? Plural. Singular. Sorry, Miss. Singular. Singular apa plural? Di sini ada Singular. S-nya. nanti dulu habis Ya. kelas. Itu nama keluarga, Miss. Oke. Enggak ada kelas. Karena nama ini ya, Henry Ya, Adams ya, lagi. jadi bukan. Kemudian Ya. di sini ada verbnya belum? Belum ada. Belum ada ya. Ini bukan verb Belum. ya? Belum. Dia itu pelengkap, Miss. Melengkapi si Henry Ya nanti Adamnya. aja ya, udah ya. Oke, ini Tunggu dulu verb deh. Tunggu 3. dulu deh. Oke, verb 3 berdiri Kita nggak bisa sendiri. ditinggal. Kalau ketinggalan kayak ketinggalan. Dia itu nggak ketinggalan masalahnya. Oke. Masih ingat kalau verb 3 berdiri sendiri disebut apa? Disebut adjektif, ya. Maka artinya nanti apa? Artinya yang. Nah, yang lahir. Henry Adam yang lahir di Boston, koma, titik-titik, famous. Famous itu adjektif ya, kata sifat, terkenal. As a historian and novelist, sebagai sejarawan dan ahli novel. Jadi ini adalah kata benda juga, diawali dengan a, historian and novelist, itu adalah sebuah noun phrase ya, kata benda. Objek di sini jatuhnya. Maka dari itu di sini yang hilang apa? Yang belum hadir adalah verbnya, betul. Verbnya yang singular, ya kan? Kan di sini subjeknya singular. Kira-kira nih, semuanya ini menandakan verb gak sih? Ya kan, semuanya ada verbnya became, was, became juga verb. Kira-kira jawabannya yang mana ini ya? Charlie, Miss. Ya. Bravo. Ada yang Charlie, ada yang Alpha, ada yang Bravo, semua pilih. Alpha. Alpha, oke. Jawabannya adalah kalau kita pilih delta and he became, maka di sini ada he subject verb. Berarti subjeknya 2, double. Ya. Double subject. Maka salah. Begitu juga dengan he was. He subject, was verb. Berarti double subject. Untuk and became, ada n-nya. Ya. Sebelum n itu harus ada verb 2 juga. Karena di sini verb 2. Tapi di sini nggak ada. Jadi n itu untuk menandakan adanya hubungan paralel. Paralel antar kata setelah n. Nah, setelah n became berarti sebelumnya juga harus ada verb juga seperti became.
Tapi di sini bukan, gitu. Jadi born itu kan verb 3, jadi salah ya. Kok tahu Miss kalau born itu verb 3? Iya, karena verb satunya itu bear, verb 2-nya bore, verb 3-nya born. Gitu. Jadi nggak mungkin verb 2 ya. Kecuali kalau di sini verb 2, bear misalnya Henry Adams melahirkan gitu. Jadinya nggak asik ya. Oke, jadi kurang tepat kalau secara grammatical misalnya di sini ada verb 2, terus di sini ada verb 2 lagi, itu baru boleh ya seperti itu. Berhubung di sini itu N ya, gara-gara ada N ini yang bikin salah ya. Untuk paralel sebelumnya harus ada verb 2. Maka jawaban yang tepat adalah alpha became. Oke, any question guys? Miss, jadi ini nggak bisa kayak kalau bahasa Indonesia kan gini ya. Mm-mm, Henry Adams lahir di Boston dan mm-mm. dia menjadi terkenal sebagai historian dan novelis. Kalau bahasa Inggrisnya Iya, kan secara bahasa ya Indonesia and he mm, became itu kayak iya. kalau bahasa Indonesia kan semakin menekankan, nggak bisa gitu ya Miss ya. Iya, bisa seperti itu kalau bahasa Indonesia ya. Iya, ini soalnya Kalau bahasa secara Inggris ya Miss. grammatical ya. Secara Kalau grammatical ya, itu kita harus melihat aturan secara gramaticalnya gimana ya kan. Harus wajib hadir apa? Satu subjek sama dengan satu verb. Subject verb plus subject verb itu salah. Di sini harus ada conjunction-nya. Gitu. Conjunction itu apa? Kalimat ya. Contohkan yang sen itu apa, Miss? N tadi ya? Conjunction ya. Conjunction itu penghubung antar kalimat ya. Nah, apa aja sih conjunction itu? Conjunction itu 5W1H, itu juga ada 5W plus 1H. Kayak pertanyaan itu yang ada di tengah-tengah gitu ya. Ada what, where, why, who, how. Kemudian ada that, bahwa. Terus ada if, jika. Ada whether, sama jika juga. Terus because, karena, meskipun, although, dan teman-temannya. Nah ini semuanya conjunction ya, penghubung antar kalimat gitu. Thank Nanti you, Miss. teman-teman akan lebih memahami apa itu conjunction, yang bagaimana penampakan conjunction ya ketika kita sambil mengerjakan soal gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan nomor 7. Ya, Untuk Miss, ini nomor bertanya. yes, boleh. Kalau misalkan tadi kan ini ya, apa namanya? eh subjek itu harus ada verb, kemudian ada subjek dan verb lagi. Nah, itu kan Henry Adam born in the Boston. Kalau misalkan setelahnya itu ada he and he become, itu boleh atau enggak, Miss? Kalau misalkan setelah and itu ada he-nya gitu misalkan. Oke, boleh seperti itu. Boleh seperti itu ya. Karena di sini koma, ya, di sini koma, jadi dia ini sebagai penjelas kata benda sebelumnya. Gitu kan? Kalau and he became itu dibenarkan, boleh, maka Henry Adam ini subjek, verbnya belum ketemu. Verbnya mana gitu. Verbnya dari Henry Adam kan belum punya. Kalau kita milih and he became, karena became ini kan verbnya he gitu. Terus verbnya Henry Adam kan belum ada gitu. Jadi aturan gramaticalnya harus sesuai dengan subject verb, conjunction subject verb gitu. Kalau subjek aja, habis gitu verbnya belum ada, conjunction subject verb, berarti di sini verbnya nggak ada gitu. Kalau misalnya kita pilih delta, ya kan? Jadi N itu bisa termasuk conjunction. Gimana Berarti yang penjelasannya? born itu enggak dianggap verb gitu ya. Iya, born itu adalah verb 3. Verb 3 sama Mm-mm. dengan berdiri sendiri disebut adjektif. Ya, adjektif. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang lahir. Ada yangnya. Gitu. Maksudnya berdiri sendiri dan enggak berdiri sendiri itu gimana, Miss? Tidak ada tubinya. Nah, tidak ada tubinya. Kayak Mm-mm. is, eaten. Nah,
artinya dimakan. Is taught, diajar. Gitu ya. Jadi ini verb 3 disebut verb 3 karena ada to be-nya. Kalau di sini tidak bisa disebut verb karena dia berdiri sendiri. Ini born, nggak ada to be-nya. Gitu. Terima kasih, Miss. Oke. Thanks for your questions, guys. Good, very good. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh ya silakan. Biar tambah jelas. Kalau nggak ada lanjut lagi nomor 8. Nomor 8 ya. Oke. The major cause. Titik-titik the pull of the moon on the earth. Nah, ini semua kata bendanya mana? Nah, kata bendanya pasti diawali artikel di sini. The major cause, penyebab utama. The pull, ini juga noun, sama ya, noun, ini noun. The moon, ini juga noun, noun semuanya di sini. Nggak ada verb sama sekali. Pasti di sini yang ditanyakan apa? Ayo, gitu ya. Pasti yang ditanyakan adalah Verbnya. iya, verbnya ya. Verbnya. Untuk pilihan A, B, C, D sudah ada verbnya? The ocean tides nggak ada verbnya, coret. Of the tides in the ocean nggak ada verbnya, coret. Yang ada verbnya cuma Alpha sama Bravo. Gitu. Yang mana kira-kira? Gitu kan. Kalau kita melihat verbnya di sini, ini plural. Kalau ini singular. Kalian mau pilih yang mana? Gitu kan. Kalau kita pilih alfa, plural, subjeknya harus plural. Apakah nomor 8 itu subjeknya plural? Singular. Iya, sudah nggak ketipu lagi ya. Berarti bravo lah. Iya, bravo jawabannya. Karena subjeknya adalah the major cause. Jadi bukan the ocean tides. Kenapa? Karena di sini the major cause, di sini the ocean tides, sama-sama kata benda, tidak ada penghalangnya. Kurang off ya. Kurang off. Kemudian subjeknya juga salah, harusnya singular. Jadi misalnya kalau di sini ada of, terus R-nya diganti is, maka benar. The major cause of the ocean tides is, gitu baru benar. Seperti bravo ya, of ocean tides is. Gitu. Oke, sudah jelas ya, nomor 8. Nomor 9. Still a novelty in the late 19th century, titik limited to the rich. Still itu sebagai keterangan ya, kayak masih gitu ya. Novelty diawali dengan artikel sebuah. Jadi setelah di sini pasti sebuah kata benda. Ya, a novelty. Berarti ini noun. In, nah ini ada preposition ya. Nah, preposition, setelah preposition pasti noun kan. In the late 19th, nah ada the late 19th century, centernya sebagai noun. Berarti dia disebut apa? In sampai century disebut PP aja udah gitu. PP itu enggak begitu pengaruh sama perubahan kata kerja. Kemudian ada limited to the rich. Nah, limited itu adalah verb 3. Tapi nggak ada pasangannya, belum ada pasangannya gitu kan. Dan di kalimat nomor 9 ini belum ada apanya, belum ada verb-nya. Gitu. Dan subjeknya mana? Subjeknya sudah diketahui ya. Mana itu subjeknya? Novelty. Apa sih? Bisa jadi novelty gitu kan. Ada yang tahu kira-kira mana verb-nya di sini ada mana aja?
verbnya? C. Was. Ah, Semua was. ada Kak, was-nya Kak. ya, semua. Nah, semua ini ada verbnya. Berarti kita disuruh milih lagi nih. Gitu. Kalau kita pilih alfa, nah ingat ya, tadi di sini still itu apa? Still itu keterangan ya, still keterangan. Jadi dia itu bisa sebagai kata depan, still, masih. Keterangan dalam bentuk kata depan, masih, preposition. Jadi, a novelty ini noun, tapi dia tidak bisa sebagai subjek. Karena diikuti oleh si preposition still. Maka dari itu, still a novelty in late 19th century itu semuanya PP. Nah, sudah tahu sekarang? Maka dari itu jawabannya pasti butuh subjek dan verb. Si Delta, Miss. Delta. Delta. Oke, jawabannya delta. Nomor 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, on a local cable channel during rush hours. Panjang sekali itu ya kalimatnya. Tapi kita harus tahu mana noun yang mengindikasi sebagai subjek. Computerized map, computerized itu adjektif ya. Ini kan verb 3 tapi berdiri sendiri. Kemudian map itu adalah noun. Nah, jadi noun itu diikuti adjektif ya. A computerized map, peta yang tersistem komputer of the freeways. Nah, setelah of di sini ada kata benda berarti disebut PP aja. Kemudian using information gathered by sensors ini masih kesatuan PP ini of the freeways using. Nah, using itu sebagai adjektif juga sama karena verb ing berdiri sendiri sama, memiliki arti yang menggunakan. Informasi gathered by sensors yang dikumpulkan dengan sensor-sensor embedded in the pavement yang himpun dari pavement itu apa sih, trotoar ya. Ini preposition juga, jadi kita sebut PP. On lagi, jadi itu juga disebut PP. During rush hour cuma keterangan aja, adverb ya. Nah, untuk nomor 10 di sini belum ada apanya. Nah, tadi kan ada ini ya, ada a computerized map. Nah, ini adalah subjek utamanya. Subjeknya dalam bentuk singular. Berarti yang belum hadir adalah verb yang verbnya. singular. Yang mana verbnya? Alpha. Yes, Miss. good. Alpha. Good ya. Oh, alpha. Ya, ers itu mengudara. Ada s-nya berarti verb yang singular. Oke guys, silakan bertanya. Misli buka sesi tanya jawab, silakan. Karena kita sudah selesai kelasnya. Yang nomor 10 tadi kenapa yang alpha bukannya yang C, R? Oke, kenapa bukan yang C ya? Kalau R itu verb yang plural, karena tidak ada S-nya. Iya. Kalau verb 1 itu sama dengan tidak ada tambahan apapun, berarti sama dengan plural. Nah, untuk kalimat, mengidentifikasi kalimat seperti ini, ya, selain kita harus tahu subjek verbnya, kalau kita sudah pinter nih melihat atau mengidentifikasi subjek verbnya, kita harus jeli juga sama tensisnya ya guys, tensis. Nah, tensisnya untuk nomor 10 ini apa sih? Oh, tensisnya ini coba kita lihat untuk pilihannya di sini semuanya ada R sama ers. Oke, berarti ini tensisnya menggunakan simple present. Nah, simple present itu rumusnya subjek plus verb, atau kalau singular verbnya ditambahin s atau es gitu.
Sedangkan subjeknya di sini itu singular, ada e-nya, maka dari itu verbnya ditambahin s gitu. Selain itu, dari mana kita tahu kalau ini simple present selain dari pilihannya ya, karena nggak ada lagi. Kalau airing nggak mungkin, karena airing berdiri sendiri, nggak ada is-nya. Kemudian to air itu adalah to infinitive, jadi to infinitive itu bukan verb ya, bukan verb. Jadi otomatis selain pilihannya ini ya, karena pilihannya cuma R sama R gitu ya, kemungkinan besar, maka ya sudah terlihat ya kalau dia simple present. Dan computerized map ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kalimat berita. Ya, kalimat berita itu biasanya pakai simple present. Gitu. Itu nanti Miss Lisa untuk materi tenses itu di pertemuan ke-9 kalau nggak 8 ya. Itu ada nanti materi tenses juga. Miss, jadi kalau misalnya verb one itu udah pasti plural ya? Ya, pasti. Yang di sini Verb one plural, kalau tambah s jadi singular gitu ya. Karena saya juga sering bingung di situ. Iya, betul. Thank you guys for joining my class today. Habis ini akan Miss Lee share materi lanjutan ya, materi ketiga ya. Nah, materi ketiga nanti teman-teman bisa latihan lagi untuk materi yang kemarin, 1, 2, dan lanjutan kedua. Saya rasa teman-teman sudah bisa menguasai ya. Nah, semoga untuk materi selanjutnya teman-teman gampang juga untuk memahaminya. Oke guys, jelas I say wassalamualaikum